Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kami akan memberikan kabar tentang kematian yang menghidupkan. Ditulis oleh MIzul Muslimin, dibuat sehari setelah genap 100 tahun kematian Kiai Haji Ahmad Dahlan. 100 tahun hanyalah soal perhitungan waktu, dan bukan itu sebenarnya yang menjadi perhatian kita. Tetapi kita ingin mengambil ibrah atas kepergian seorang yang menghadap penciptanya dengan bekal yang sangat cukup dan juga memberi teladan bagi mereka yang ditinggalkannya. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada usia yang belum terlalu tua, yaitu kurang dari 55 tahun. Setahun sebelum meninggal, beliau menderita sakit paru-paru hingga dokter menyarankan agar beristirahat di Tretes, Jawa Timur. Alih-alih beristirahat, Kiai Haji Ahmad Dahlan justru sibuk menyampaikan dakwah yang di sekitar tempat istirahatnya. Karena tidak kunjung membaik, akhirnya beliau dibawa kembali pulang ke Yogyakarta. Dokter pun menyarankan agar sementara waktu berhenti dulu dari aktivitas dakwah dan berorganisasi. Namun saran itu ditolaknya. Bahkan saat istrinya mengingatkan agar tidak keluar terlebih dahulu, Kiai Haji Ahmad Dahlan berkata, "Janganlah dokter dan istriku menjadi syaitan yang menghalangiku untuk berjuang. Waktuku tinggal sedikit, biarlah aku menyelesaikan kewajibanku ini, agar kelak aku bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah." Tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengumpulkan istri dan anak-anaknya serta teman dan murid terdekatnya. "Wahai kalian, nampaknya ajalku akan sampai. Aku sudah tidak lagi memiliki apa-apa yang bisa aku wariskan kepada kalian. Aku hanya punya Muhammadiyah yang ingin aku titipkan kepada kalian. Rawatlah dan hiduplah Muhammadiyah, dan janganlah kalian mencari penghidupan dari Muhammadiyah." Dalam hidupnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan benar-benar mendedikasikan waktu, tenaga dan hartanya untuk berdakwah, khususnya melalui Muhammadiyah. Oleh karena itu, di akhir hidupnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak memiliki harta berlimpah. Suatu ketika beliau pernah menasihati para muridnya, "Kalian jangan berteriak akan menyerahkan nyawa kalian untuk membela agama, karena sesungguhnya nyawamu itu menjadi wewenang Allah kapan akan mengambilnya. Berkorbanlah kamu dengan hartamu, karena harta itu yang kelak akan menyelamatkanmu di akhirat." Kiai Haji Ahmad Dahlan benar-benar telah berdagang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberuntungan yang besar. Betapa tidak, setelah ditinggalkannya, Muhammadiyah bukan surut tetapi justru semakin berkembang dan meluas dengan berbagai amal sosialnya yang membawa manfaat bagi umat Islam dan masyarakat luas. Bahkan Muhammadiyah telah menjadi ladang amal bagi banyak orang tanpa mengurangi nilai jariah para pendirinya. Lalu apa yang menjadi kunci bagi Muhammadiyah sehingga tetap bisa membawa kemanfaatan bagi masyarakat luas? Semua tidak lepas dari semangat keikhlasan dan kepedulian sosial kepada sesama. Muhammadiyah memulai usahanya bukan atas dasar pertimbangan untung rugi yang bersifat material belaka. Keuntungan yang ingin diraih Muhammadiyah adalah seberapa besar usahanya membawa kemanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Jika dalam usahanya tersebut terdapat keuntungan yang bersifat materi, maka keuntungan itu akan dikembalikan menjadi modal untuk memperbesar kemanfaatan, bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus memahami pesan terakhir Kiai Haji Ahmad Dahlan agar tidak mencari penghidupan dari Muhammadiyah. Jangan dipahami secara sempit bahwa kita tidak boleh menerima upah atau gaji dari Muhammadiyah, tetapi janganlah kita menuntut lebih kepada Muhammadiyah.
untuk mendapatkan sesuatu, sementara apa yang kita berikan untuk berdakwah dan berjuang lewat Muhammadiyah tidaklah sepadan, bahkan jauh dari apa yang didapatkan dari Muhammadiyah. Namun begitu, untuk saat ini tidaklah pantas jika ada orang yang berani mengatakan bahwa dia telah berbuat yang terbaik untuk Muhammadiyah, apalagi merasa punya jasa besar untuk Muhammadiyah. Ketahuilah bahwa saat ini kitalah yang diuntungkan oleh Muhammadiyah. Bahkan jika kita menyerahkan seluruh tenaga, waktu, dan harta kita kepada Muhammadiyah, kita pun masih diuntungkan karena yang kita berikan kepada Muhammadiyah jauh lebih besar dirasakan kemanfaatannya daripada jika itu semua hanya kita usahakan sendiri. Ibarat kita menuangkan air, jika kita tuang sendiri ke tanah maka hanya bisa untuk menyiram satu tanaman. Tetapi jika air itu kita tuangkan ke sungai besar, maka air itu akan berlipat-lipat kekuatan dan kemanfaatannya. Itulah gambaran jika kita beramal lewat Muhammadiyah, amal jamaah kita akan dirasakan jauh lebih besar dan luas karena adanya sinergi dan kolaborasi amal. Kiai Haji Ahmad Dahlan memang telah meninggalkan kita semua, tetapi sungguh kematiannya justru telah menghidupkan dirinya hingga saat ini. Maka pantaslah jika Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang terbunuh di jalan Allah telah mati, sebenarnya hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah, nama asalnya Muhammad Darwish. Beliau keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya termasuk keturunan Nabi. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu waktu mau berangkat ke tanah suci berbarengan dengan saudara beliau, ya Kiai Haji Muhammad Hashimin Asy'ari. Setelah ngaji dengan Kiai Haji Soleh Darat, ya kemudian berangkat ke tanah suci, nanti pulang ganti nama jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammad Darwish bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerebek, ya. Nah, Kiai Gerebek itu nyambung nanti nasabnya ke siapa? Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Syekh Ahmad Jumadil Kubra nyambung ke Syekh Azmat Khan. Azmat Khan nyambung ke siapa? Ke Ali Zainal Abidin. Nyambung ke Sayyidina Husain, ya radhiyallahu taala anhu. Nyambung ke siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau siapa? Suaminya Fatimah Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Channel. Baik didengar, bagus ditonton. Ikuti kabar di Embun Iman.